Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abahi wa ikhwani wal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatil kiram ajma'in. خصوصا سادتنا العلويين وبالخصوص سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعمل الفقيه سيد علي محمد صاحب مربات والفقيه المقدم الثاني الحبيب الرحمن محمد سجاف سيدنا الأعظم سيد عبد المالك بن علوي عظم الفن وأصولهم وفروعهم شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ بكر بن سالم وشيخ أبو الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا الإمام أحمد محمد بن عيسى الترمذي بالنية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاه من فعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وبنت أن الله والمسلمين يستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى في خلوة الفانية وبنت أن الله يكرمنا بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وبرؤيته وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة ومجالسته في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا فتنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية على هذه النيات وأنا كنت سهل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini masih mengenai tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi syair, pernah diundang untuk jamuan makanannya khubzi syair, roti gandum, wal ihalatis sanikhah, dan juga ihala itu kulit. Ya, kita sekarang ini kikil begitu ya, kulit daripada onta atau kulit daripada kambing. Asanikhoh itu yang sudah keras. Asanikhoh adalah itu yang sudah berubah baunya, ya Allah. As-sanikhoh yang sudah agak bau, yang sudah berubah baunya. Ihalah itu adalah minyak yang digunakan untuk cocolan aja. Digunakan untuk lauk roti. Nah, itu cocolannya, kuahnya itu minyak as-sanikhoh yang sudah agak berubah baunya, udah mau basi lah gitu. Atau mungkin juga sudah basi. Fayujibu, tetap Nabi SAW datang. Walaqad kana lahu dir'un inda Yahudi, bahwasannya sungguh Nabi SAW memiliki dir'un, memiliki baju besi inda Yahudi yang digadaikan di tangan orang Yahudi. Fama wajada ma yafukuha, Nabi SAW tidak mendapati uang, tidak mendapati harta yang bisa melunasi hutang itu, yang bisa menebus dir'un, menebus baju besi itu, hatta mata, sampai meninggal dunia. Jadi Nabi SAW meninggal dunia,
hutang beliau kepada orang Yahudi ternyata tidak terbayar. Tapi memiliki memiliki baju besi untuk digadaikan. Sehingga kalaulah Nabi SAW sudah meninggal dunia, baju besi itu bisa dijadikan sebagai bayaran terhadap hutang Nabi. Nah, itu karena beliau tidak memiliki apapun. Ada kemungkinan, wallahu a'lam lah ya, ada kemungkinan sahabat-sahabat yang kaya tuh nggak tahu kalau Nabi punya hutang. Jadi yang mengetahui itu orang-orang dalam, Sayyidina Anas bin Malik, dan begitulah lebih kurang mungkin. Sebab rasa-rasanya jauh sekali kalau sampai mereka tahu Nabi hanya utangnya 30 sok daripada gandum. 30 sok, kalau satu sok itu sekitar 2,5 kilogram, berarti 15 ya mungkin sekitar 75 kilogram gandum. Hanya 75 kilo. Ya, kurang lebih nggak besar lah kalau kita lihat. Tetapi ternyata nggak sampai Nabi bisa melunasinya sampai meninggal dunia. Nabi sampai nggak bisa melunasinya. Jadi kemungkinan besar memang ya imma beliau berhutangnya itu dekat-dekat usia wafat, atau memang tidak disebarluaskan, tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya. Apalagi menantu Nabi adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi rasanya nggak mungkin kalau sampai mereka tahu terus nggak melunasi hutang baginda, apalagi di tangan orang Yahudi. Begitu ya. Jadi ihalah yang jelas ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul ramah, betul-betul tawadhu, betul-betul mengambil hidup zuhud, sampai seperti itu di akhir masa usia Nabi nggak mampu bayar hutang. Tapi ini bukan berarti kita tidak pikirkan ya hutang itu sendiri. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah haji ala rahlin rathin, di atas pelana yang sudah buruk. Ala rahlin maksudnya pelana, rathin yang yang sudah buruk, yang sudah lapuk. Wa alaihi qatifah, dan di atas badan Nabi menggunakan qatifah, menggunakan baju atau menggunakan kain, selendang, menggunakan selendang yang kisah itu ya. Yang biasanya yang namanya qatifah itu ada di selendang yang di bawahnya tuh ada rendengnya, ada apa ya, ada benang-benang di ujungnya tuh ada benang-benang yang terurai. Nah, itu namanya qatifah, yang selendang yang di ujung-ujungnya itu biasanya ada apa? Benang-benangnya itu yang terurai itu ya. Nah, itu qatifah la tusawi arba'ata darahim. Yang selendang itu tidak sampai harganya 4 dirham. 1 dirham sekarang itu kalau di Indonesia dirupiahkan ya kurang lebih dalam 80.000 sampai 90.000. Kali 4 berarti 300 ribuan. Artinya itu di zaman itu termasuk murah. Itu selendang murah. Faqala Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan haji ini hajjan la riya'a fihi, haji yang tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ata, dan tidak ada sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar orang dengan nama baik, itu namanya sum'ah. Jadi saudaraan, riya itu pengen menunjukkan pandangan orang, tapi kalau sum'ah itu ingin didengar orang, dikenal orang dengan nama baik, itu namanya sum'ah. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh mereka, para sahabat. Tidak ada orang yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW. Qala wa kanu idza ra'auhu, apabila dahulu para sahabat apabila melihat Nabi, lam yaqumu, mereka enggak berani berdiri. Jadi ketika Nabi datang, jadi majelis para sahabat udah kumpul, terus Nabi datang, mereka nggak berani berdiri, padahal mereka tuh mau berdiri ya. Mereka paling cinta, paling hormat, paling ihtiram, paling memuliakan Nabi. Mereka tuh ketika Nabi datang, mereka ingin berdiri, tapi mereka nggak berani berdiri. Lam yakumu tuh maksudnya tidak berani berdiri.
Kenapa? Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal itu. Padahal mereka mau memuliakan. Jadi sebenarnya hadis ada sebuah riwayat Nabi SAW yang menyuruh kita berdiri ketika melihat ada orang yang mulia. Kumu li sayyidikum. Ketika ada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Ansor, Nabi suruh berdirilah kalian untuk menghormati tuan dan tokoh kalian. Jadi ketika ada kita lagi duduk nih, terus kemudian ada orang yang mulia datang, pimpinan kita, tokoh masyarakat, bagusnya kita berdiri. Gitu ya, itu suruh Nabi. Tapi Nabi sendiri saat ketika para sahabat berdiri untuk beliau, Nabi justru malah menyuruh mereka untuk duduk. La taqumu kama taqumul a'ajimu limulukihim. Jangan kalian berdiri seperti orang-orang ajam, orang-orang non-Arab berdiri untuk raja mereka. Jadi udah santai aja, santai gitu maksudnya. Udah nggak usah berdiri. Itu maksudnya Nabi itu tak payah berdiri, nggak usah berdiri. Saya datang biasa aja. Jangan kalian berdiri seperti raja-raja tuh, seperti orang-orang menghormati raja-raja mereka. Saya nggak mau kayak gitu tuh maksudnya. Jadi karena Nabi nggak suka, akhirnya mereka tidak berani berdiri. Padahal Nabi lebih dihormati di hati mereka daripada para raja manapun. Nah, ini ketawaduan Rasulullah SAW. Jadi ada akhlak orang yang memuliakan, ada akhlak orang yang dimuliakan. Kalau akhlak orang yang memuliakan itu sudah sepantasnya mereka memuliakan yang mulia. Perintah Nabi untuk memuliakan orang yang mulia. Tapi orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang diagungkan, itu harus punya akhlak tawadhu. Akhlak saya tidak pantas untuk dimuliakan seperti ini. Begitulah, seperti misalnya cium tangan. Kita sunnah kita dianjurkan untuk mencium tangan orang yang mulia, apa tuh ulama, orang-orang tua, tokoh orang yang sudah sepuh misalnya. Itu kita sunnah cium tangan karena agama mereka atau karena mereka tua atau karena ilmu mereka. Tapi orang yang dicium tangan harus merasa saya tidak pantas dicium tangan. Saya ingin tidak dicium tangan. Begitu maksudnya. Jadi adab yang berbeda ya, masing-masing ada tuntutan akhlaknya. Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Sayyidina Hasan, sa'altu khali Hinda bin Abi Halah. Ini sudah direwetkan di awal sebenarnya, tapi ini lebih fokus kepada akhlaknya. Saya bertanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah wa kana wasofan, dan beliau sangat pandai dalam mensifati anhilyati Rasulullah SAW, tentang sifat Nabi SAW. Wa na ashtahi, saya sangat berharap, saya sangat ingin an yasifali minha syai'an, untuk beliau menceritakan kepada saya daripada sifat Nabi sedikit saja. Faqala, maka Sayyidina Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu menceritakan, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, itu titik-titik maksudnya lanjutan hadis seperti yang diriwayatkan di awal-awal tentang fisik Nabi. Qala fasa'altuhu an makhrajihi. Maka kata Sayyidina Hasan, setelah cerita tentang fisik Nabi apa segala macam, maka aku bertanya kepada paman saya, pakcik saya, tentang sifat perilaku Nabi di luar rumah. Makhrajihi maksudnya perilaku Nabi di luar rumah. Kaifa yasna'u fihi, bagaimana apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika di luar rumah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanahu. Nabi SAW itu bukan yakhrinu tapi yakhzinu. Yakhzinu lisanahu. Nabi SAW yakhzunu. Nabi itu menyimpan lidahnya. Maksudnya tidak sembarangan berbicara. Maksudnya itu tidak ceplas-ceplos kalau bahasa kita. Illa fima, yakni kecuali pada yang boleh baca yakhzunu, boleh baca yakhzinu ya. Kecuali pada sesuatu yang bermanfaat untuk beliau. Ada manfaatnya, ada maslahatnya baru berbicara, tapi kebanyakan beliau menyimpan lidahnya.
nggak banyak omong gitu ya, kalau nggak penting. Wa yu'allifuhum, Nabi SAW yu'allif itu artinya mendekati mereka, bermesra dengan para sahabat, wala yunafiruhum, tidak membuat mereka lari. Jadi ramah gitu. Yu'allif itu artinya berbuat lemah lembut, ulfah, lemah lembut atau kasih sayang kepada mereka, merangkul kalau bahasa kita itu maksudnya merangkul dalam arti sikap beliau itu menyatukan mereka gitu ya, tidak membuat mereka lari. Nah, kalau seandainya Nabi galak, Nabi ngomongnya pedas, Nabi ngomongnya menyakitkan, nyelekit, tentu mereka akan lari gitu kan. Wa yukrimu karima kulli qaum. Dan Nabi SAW memuliakan karim, orang yang mulia dari setiap kaum. Nah, kita juga begitu. Jadi sunnah untuk memuliakan orang yang mulia, walaupun mereka pejabat, kita kasih kemuliaan yang pantas, tidak berlebihan, tidak perlu menjilat. Kita hanya nyebut mungkin yang terhormat Bapak Bupati misalnya, ya misalnya begitu contohnya, nggak apa-apa. Itu kita bahagian daripada adab kepada orang yang mulia. Jadi kita walaupun kita benci ataupun kita kurang suka dengan pejabat, kita tetap memuliakan orang yang mulia atau tokoh ataupun pimpinan dari setiap kaum. Itu suatu hal yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tapi nggak boleh terlalu berlebihan, yang sangat yang sangat dermawan, yang sangat dipuji-puji berlebihan, itu buruk, nggak boleh. Wa yuwallihi alaihim, dan Nabi SAW mengangkat mereka atas kaumnya masing-masing. Yuwali artinya melantik, mengangkat mereka atas kaumnya masing-masing. Jadi Nabi nggak haus dengan kekuasaan. Ya, kalau memang dia adalah pimpinan kaum, masuk Islam tetap jadi pimpinan kaum. Jadi bukan berarti Nabi SAW yang harus memimpin. Tidak, tetap. Wa yuhadzirun nasa, Nabi SAW memperingatkan manusia, orang banyak. Yuhadzir, daripada azab Allah, daripada perkara yang tidak baik, itu yuhadzir mereka. Tapi wayah tarisu minhum, Nabi SAW memberi peringatan, memberi ancaman terhadap neraka dan azab Allah. Wayah tarisu minhum, dan Nabi pun menjaga diri dari mereka. Maksudnya menjaga diri, Nabi itu tidak menjaga diri daripada gangguan mereka, agar mereka tidak lari, agar mereka tidak mengganggu. Jadi maksudnya begini, jangan sampai lemah lembutnya kita itu membuat mereka jadi sewenang-wenang kepada kita. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu lugu, terlalu lembut sampai orang itu jadi berani kepada kita. Nah, kita menjaga diri itu dengan cara punya wibawa, tetap kita juga ada ketegasan. Pun juga menjaga diri jangan sampai mereka kabur, jangan sampai mereka lari daripada akhlak kita yang buruk. Min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu. Tapi walaupun menjaga diri, waspada gitu. Jadi Nabi itu tetap waspada kepada orang. Nggak mau dimanfaatin orang. Karena apalagi orang udah makin terkenal, makin punya pengaruh di depan orang, tentu akan banyak yang mau memanfaatkan Nabi, kan begitu ya. Ada yang nyari muka lah, biasa itu orang terkenal didekati, orang yang punya kedudukan didekati karena mau nyari muka, gitu lah bahasanya itu. Nah, Nabi tetap menjaga diri, artinya waspada, tapi min ghairi, tanpa an yatwiya an ahadin minhum bishrah wa khuluqah. Tanpa Nabi yatwiya tuh asalnya melipat, maksudnya tanpa Nabi menahan dari salah seorang mereka bishrahu, keramah tamahan beliau. Bishrahu juga maksudnya adalah wajah beliau yang berseri-seri dan akhlak beliau. Artinya walaupun Nabi sama orang itu menjaga diri, tapi tetap akhlak Nabi itu tetap baik kepada mereka, dan wajah Nabi itu tetap
wajah Nabi itu tetap tersenyum kepada mereka. Bishr. Bishr itu keceriaan wajah. Wajah Nabi tetap ceria kepada mereka, tetap lembut kepada mereka. Walaupun Nabi tetap menjaga diri. Wa yatafaqqadu ashabah. Nabi suka mencari-cari tahu keadaan sahabatnya. Fulan kemana, kok lama nggak kelihatan, itu ya tafaqqad. Fulan kemana, apalagi sholat jamaah, Nabi nyari-nyari terus. Sakit, kalau sakit nanti dijenguk, begitu maksudnya ya tafaqqad. Ya tafaqqad juga hajat, mungkin ada yang perlu bantuan, silahkan sampaikan kepada saya. Bahkan kalau nggak enak nyampaikan langsung, tolong sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Nabi janji siapa yang menyampaikan hajatnya kepada saya, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya yang menyampaikan hajat orang kepada saya, yang nggak mampu menyampaikan langsung, maka Allah akan tetapkan kedua kakinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim, maksudnya jembatan yang melintasi di atas jahanam. Wa yas'alun nasa amma finnas. Nabi bertanya kepada orang-orang tentang kabar keadaan yang ada terjadi di orang banyak. Jadi Nabi itu nggak kuper ya. Bukan orang yang ketinggalan berita. Nabi itu bertanya kepada orang-orang apa yang tengah terjadi di tengah orang ramai. Jadi Nabi tahu juga berita gitu ya. Nabi tahu juga keadaan orang-orang gitu. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwih. Kalau Nabi SAW menyatakan baik kepada hal yang baik dan mendukungnya. Kalau Nabi terima kabar, fulan ini terjadi kebaikan, Nabi bilang, bagus itu memang bagus. Dan Nabi bela, yuqawwih, Nabi akan kabar yang baik, keadaan yang baik di tengah orang banyak, maka Nabi akan menganggapnya baik dan menguatkannya, maksudnya mendukungnya. Wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhi. Nah, kalau Nabi SAW menjelekkan yang jelek serta melemahkannya, maksudnya kalau memang itu buruk, Nabi memperingatkannya, Nabi lemahkan, itu enggak bagus, itu tidak dicintai Allah, itu azabnya begini, orang yang melakukan, yuwahhi, melemahkannya. Mu'tadilul amri ghairu mukhtalif. Nabi SAW itu mu'tadil. Jadi, bahasa mu'tadil itu proporsional keadaan beliau, ghairu mukhtalif, tidak mencela-mencele. Itu bahasa mencela-mencele itu, mukhtalif itu sering berbeda keputusan. Nah, itu ya gitu ya. Jadi, mu'tadilul amri artinya beliau tidak galak-galak banget, tidak juga lemah-lemah banget. Nah, itu enggak juga begitu. Jadi, pertengahan, itu mu'tadilul khalqi, sedang, proporsional, sesuai porsinya. Kalau memang perlunya ketegasan, tegas. Kalau perlunya kelembutan, lembut. Nah, gitu. Ghairu mukhtalif tadi itu artinya tidak bertentangan antara omongannya dengan omongan lainnya, keputusannya dengan keputusannya gitu ya. Kalaulah terlihat bertentangan, Nabi akan jelaskan. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Nabi SAW tidak pernah lalai karena khawatir manusia akan lalai atau akan condong kepada suatu hal yang buruk. Jadi Nabi SAW terus zikir dan Nabi SAW terus mengingatkan tentang akhirat. Jadi agar manusia, karena khawatir sekali manusia akan terbawa dengan dunia ataupun juga akan lalai daripada akhiratnya. Itu maksud daripada makhafata an yaghfulu. Kemudian likulli halin indahu atadun. Setiap keadaan di sisi Nabi itu atad. Bagi setiap keadaan di sisi Nabi itu ada persiapannya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan terjadi, Nabi sudah siap, sudah ada atadun, maksudnya ada persiapannya. Gitu ya. La yuqassiru 'anil haqqi. Beliau tidak lalai terhadap kebenaran. Tidak lemah dalam membela kebenaran. Wala yujawizuhu alladzina yalunahu la yujawizuhu dan juga tidak melampaui kebenaran. Dia tidak melanggar hak-hak orang. Itu juga la yuqassir anil hak juga bisa artinya hak orang lain. Beliau tidak
lalai dalam menunaikan hak orang, dan beliau juga tidak berlebihan dalam menunaikan hak orang, tidak la yujawiz, tidak melampaui hak orang, itu ya. Koma di situ. Alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum. Nah, ini penting ini. Orang-orang yang ada di bawah Nabi, di sekitar Nabi, daripada manusia, maksudnya orang-orang yang ada yalunahu, yang ada di sekitar Nabi itu khiyaruhum. Orang-orang baik. Kenapa? Sebab kalau di sekitaran Nabi yang menjadi orang-orang menjadi ya bahan musyawarah ahlu syura, itu orang-orang yang bodoh, yang nggak baik, apa kadang-kadang malah membuat kerusakan. Ini terjadi. Sebahagian tokoh, mungkin sebahagian ulama, mungkin sebahagian pemimpin, ketika orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang jahat, maka yang disampaikan kepada beliau itu adalah hal-hal yang buruk. Akhirnya beliau membuat keputusan atau sikap yang kurang tepat. Karena orang yang di sekitarnya itu justru malah menjadi batu api kalau bahasa Malaysia. Justru menjadi membuat kekacauan keadaan masyarakat. Karena dia mendengarkan kabar masyarakat, mendengarkan kabar orang-orang kan dari penasehatnya, dari juru bicaranya, dari orang terdekatnya. Jadi ketika mendapatkan laporan-laporan yang nggak betul, maka jatuhlah keputusan yang tidak betul atau sikap yang tidak baik. Nah, ini hati-hati jadinya. Nanti bagi siapa saja yang menjadi pemimpin, pemimpin di yayasan, pemimpin di sekolah, pemimpin di pesantren, pemimpin di masyarakat, hati-hati dalam memilih staf. Apalagi yang terpercaya. Ini betul-betul harus orang yang baik, khiyar, orang terpilih. Nah, itu ya, terpilih khususnya dari ketakwaannya, keilmuannya, kapabilitasnya. Jadi jangan karena ya ini karena dia karena keluarga saya, dia karena ya mungkin siapanya saya, bukan karena hubungan keluarga, tapi orang terpilih. Khiyar bisa artinya orang terpilih, bisa artinya orang baik. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Orang yang terbaik di sisi Nabi, orang yang paling afdal, yang paling utama di sisi Nabi adalah orang yang paling banyak nasihatnya. A'am yang paling merata. Manusia yang paling rata nasihatnya. Nasihat itu maksudnya keinginan untuk orang lain jadi baik. Nah, yang paling banyak bernasehat, yang paling pengen orang lain jadi baik, yang paling tulus tuh nasihat. Itu yang paling afdal di sisi Nabi. Wa a'dhamuhum 'indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azaratan. Dan orang yang paling agung di sisi Nabi kedudukannya, manzilatan, itu adalah orang yang paling bagus muasatan, bantuannya, seperti ya maksudnya yang diomong ini, yang dibicarakan ini seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu orang yang paling bagus, yang paling dekat dengan Nabi kedudukannya di hati Nabi itu orang yang paling bagus muasatan, bantuan hartanya, gitu ya, wa mu'azaratan, dan pembelaannya. Ya intinya bantuan dan pembelaannya. Jadi yang paling banyak berkorban. Ya, itu maksudnya berkorban untuk bukan hanya untuk Nabi tapi juga untuk agama. Untuk orang banyak. Qala Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya ya mereka kenapa bisa dekat dengan Nabi? Kenapa mereka bisa tinggi di hadapan kedudukannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kedudukannya tinggi di hadapan Nabi? Ya karena tadi banyak bantu orang, banyak bantu agama dan juga a'amuhum nasihah. Jadi paling risau dengan umat, paling bernasihat itu ingin menginginkan kebaikan untuk orang lain. Fasa'altuhu an majlisihi. Qala, maka kata Sayyidina Hasan, itu tadi gambaran gimana sikap Nabi di luar rumah. Pergaulan Nabi. Fasa'altuhu an majlisihi, aku bertanya kepada paman saya tadi tentang majelisnya Nabi. Nabi itu kalau di majelis seperti apa? Faqala, kata Sayyidina Hindun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrillah.
baginda Nabi itu tidak bangun dan tidak duduk kecuali dengan zikir. Mau bangun zikir, mau duduk zikir, di dalam duduk zikir. Wa idzan taha ila qaumin, apabila Nabi sampai di suatu perkumpulan, jalasa haitsu yantahi bihil majlisu. Nabi akan duduk di tempat akhir dari majelis itu. Jadi Nabi nggak maksain duduk di depan. Kalau datang misalnya majelis ilmu, majelis maulid, majelis apa kita misalnya, ini sunnahnya Nabi nih. Kalau kita datang terlambat, orang udah pada ngumpul di depan, ya udah kita duduk di akhir majelis. Ya beda kalau masih ada kosong di depan-depan, ya kita bisa. Tapi jangan sampai melangkahi pundak-pundak orang. Itu nggak sopan dan tanda kesombongan. Apalagi kita maunya di depan sana biar kelihatan di panggung gitu. Biar kelihatan orang banyak. La ilaha illallah. Nggak benar. Jadi ini ketawaduan Nabi. Kalau beliau datang ke satu perkumpulan kaum, beliau akan duduk di mana akhir tempat duduk orang-orang. Jadi orang udah pada penuh, di akhir di belakang, Nabi duduk di belakang. Wa ya'muru bidzalik. Perhatikan ini. Dan Nabi memerintahkan hal itu. Jadi suruh, kalau orang yang datangnya belakangan, udah duduk di belakang. Mau Anda ini pejabat, mau Anda ini ulama, mau Anda ini ustadz. Nabi yang suruh, duduk di belakang. Nggak perlu ngerangsek ke depan. Nah, kecuali kalau memang kita sebagai panitia, maulid misalnya, atau kita pengurus majelis, atau kita pimpinan majelis, ngelihat ada orang mulia di belakang. Nah, kita adabnya kita kasih dia tempat yang bagus di depan. Tapi ketika kita datang ke majelis orang, maka kita duduk di mana akhir majelis berada. Ujung majelisnya di mana, kita duduk di belakang. Dan Nabi suruh kayak seperti itu. Nah, ini beda ya. Jadi tuntutan untuk orang yang panitia atau urustia ataupun juga pimpinan majelis itu memuliakan orang yang mulia, tapi kita yang datang itu kita duduknya di belakang aja kalau memang sudah penuh. Kalau masih kosong ya kita isi kekosongan. Yu'ti kulla julasaihi, Nabi memberikan setiap orang yang duduk bersama Nabi, semua orang yang duduk bersama Nabi, binasibih, Nabi berikan bahagian haknya. Hak untuk diperhatikan, hak untuk didengar, hak untuk dilihat. Itu namanya memberikan hak. Jadi Nabi itu melihat satu-satu. Semua orang yang duduk di majlis itu dilihat sama Nabi SAW. La yahsabu jalisuhu. Orang yang duduk bersama Nabi tidak akan menyangka anna ahadan akramu alaihi minhu. Tidak akan menyangka bahwasannya ada seseorang yang lebih dimuliakan di sisi Nabi daripada dia. Jadi orang yang duduk bersama dia itu, setiap orang tuh merasa dirinya paling dimuliakan oleh Nabi. Karena dilihat, ditatap, disenyumin sama Nabi. Merasa kalau dia tuh kayak seperti paling dimuliakan oleh Nabi. Nah ini juga akhlak. Kita kalau duduk dengan orang banyak itu, nggak ngelihat ke satu arah, ngelihat ke satu-satu semua, ke jamaah semuanya, ke murid semua kita lihat gitu ya. Jangan hanya yang cakep-cakep doang, yang cantik-cantik doang. Itu naudzubillah ya, bukan. Manjalasahu aufa wadahu fi hajatin. Orang yang mau minta duduk bersama Nabi atau ingin bertemu dengan Nabi pada suatu hajat, orang yang ingin meluahkan hajatnya kepada Nabi, maka sobarahu, Nabi akan bersabar dengan orang itu. Hatta yakuna huwa al-munsarifu anhu. Nah, jadi fawadhu itu mendekat mungkin ya, mendekat karena satu hajat Nabi ingin berbisik-bisik, maka Nabi akan bersabar dengan orang itu sampai dia orang tadi itu yang berpaling dari Nabi, yang menjauh dari Nabi. Jadi kalau ada orang yang mendekat kepalanya kepada Nabi karena ingin membisikkan sesuatu, karena ada hajat atau ada orang yang ngajak bicara, ngobrol, mau ada keperluan dengan Nabi, Nabi pun sabar. Oh sabar, dengerin hajat orang, curhatan orang, sabar, kudu sabar ini. Luar biasa itu Nabi SAW, akhlaknya begitu. Nah, sampai orang yang punya hajat, dia sendiri yang menyelesaikan duduknya. Oh Nabi, alhamdulillah saya sudah selesai hajat saya, baru dia yang pergi, baru Nabi pergi. Itu ya. Waman sa'alahu hajatan, orang yang minta kepada Nabi suatu keperluan,
lam yaruddahu, tidak akan Nabi tolak, illa kecuali biha, dengan membawa hajat dan keperluannya. Perlunya apa? Perlunya doa, Nabi doakan. Perlunya apa? Perlunya air untuk barokah, ngambil air barokah, Nabi kasih air barokah. Perlunya harta, Nabi kasih harta. Susah ini, sulit. Setiap yang minta hajat, dikasih dengan hajatnya. Atau bimaisurin minal qaul. Atau dengan sesuatu yang mudah daripada perkataan. Maksudnya perkataan yang menyenangkan hati, maisur. Misalnya, saya misalnya mintanya adalah harta. Mohon maaf, sekarang saya belum ada. Mungkin nanti. Itu namanya maisurin minal qaul. Perkataan yang mudah, yang membuat, yang dapat mudah diterima dalam hati dan juga menyenangkan hati orang yang meminta. Atau mohon maaf, sekarang saya belum ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu, semoga Allah datangkan pertolongan. Begitu lebih kurang. Jadi kalau kita diminta ini begitu akhlaknya gitu ya. Jadi tetap kalaulah kita enggak ada pun kita kasih taunya pelan-pelan. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu. Sungguh baginda Nabi telah merata kepada semua manusia, meratai semua manusia. Apanya yang merata kepada semua manusia? Bastuhu, pemberian Nabi, dan khuluquhu, dan akhlaknya Nabi. Semua orang pernah dikasih sama Nabi. Semua orang pernah pernah menerima akhlak baik Nabi. Itu namanya wasi'a, merata. Semua orang kena dengan pemberian Nabi dan akhlak baiknya Nabi. Fasara lahum aban. Maka Nabi menjadi bagi manusia itu seperti ayah. Ya, nama kita anak kan, kalau ke ayah kan minta ke ayah, ingin kasih sayang, peluk ke ayah, ingin curhat ke ayah. Ya, jadi seperti bapak Nabi itu. Wasaru indahu fil haqqi sawaan. Dan mereka para sahabat di hadapan Nabi fil haqqi, dalam masalah kebenaran itu sama semuanya. Mau Abu Bakar kalau salah tetap salah. Mau Umar kalaupun salah tetap ditegur. Itu maksudnya. Jadi nggak ada cerita. Bahkan lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat wal muhal dalika ya. Kalaulah Sayyidatuna Fatimah, anaknya, putrinya Rasul mencuri, laqata'tu yadaha, saya sendiri yang motong tangannya. Begitu. Nabi ya, bukan karena ini keluarga, ini karena teman dekat, nggak enak. Enggak. Justru teman yang dekat itu yang menasehati, yang berani jujur kepada kita, itu baru teman dekat. Itu baru sahabat. Tapi kalau masih nggak enak, itu bukan teman dekat namanya. Itu musuh dalam selimut. Majlisuhu majlisu ilmin. Perhatikan baik-baik. Majelis Rasulullah itu majelis gimana? Ya kan sebut majelis Nabi itu majelis ilmu. Ya, coba ini ya. Majelis ilmu. Jadi yang dibicarakan itu ilmu. Jadi bukan perkara sia-sia ataupun juga benda-benda porno ataupun cerita-cerita yang gak jelas gitu ya. Majlisu ilmin, majelis ilmu, wa hilmin, majelis kebijaksanaan. Atau hilmin juga kesabaran yang sangat. Wahaya, majelis penuh dengan rasa malu. Jadi kalau ngomongin hal-hal yang gak pantas, Nabi itu gak enak ngomonginnya gitu ya. Wa amanatin, majelis amanah. Kalau memang ini rahasia, Nabi tidak sebarkan, Nabi tidak sebut namanya. Kalau memang itu kena kepada hak orang, ataupun ketika Nabi SAW sampaikan ini khusus untuk seseorang atau khusus untuk suatu kaum, maka nggak bisa disampaikan kepada orang selain daripada yang hadir di majelis. Wasobrin, dan juga majelis kesabaran. Artinya saat ketika ada orang yang kurang adab, ada orang yang kurang ngerti, Nabi ulang. Ada yang kurang adab, Nabi SAW bersabar terhadap kurang ajarnya mereka, kurang adabnya mereka. Itu mana dari majelis itu majelis kesabaran. La turfa'u fihil aswat. Tidak diangkat suara-suara tidak diangkat di dalamnya, kecuali suara Nabi maksudnya.
dan juga wala tu'banu fihil hurum atau huram, tidak la tu'ban, tidak dilanggar kehormatan. Hurum jamak dari hurmah, kehormatan. Tidak pernah dilecehkan kehormatan-kehormatan di majelis Nabi. Kehormatan orang tidak dilecehkan di majelis Nabi. Suara tidak diangkat, maksudnya nggak ngobrol, tidak sembang, nggak ngobrol sendiri. Kadang-kadang kan kalau di majelis ilmu tuh ada yang ngobrol sendiri, sebahagian ibu-ibu atau bapak-bapak. Nggak. Di majelisnya Nabi beradab. Orang-orang tenang, nggak ngobrol di depan Nabi, kecuali kalau Nabi izinkan berbicara. Dan juga tidak tidak dilecehkan kehormatan-kehormatan atau tidak dilanggar perkara-perkara haram, antara dua. Wala tusanna falatatuhu, tidak, makna dari la tusanna dan tidak disebarluaskan. Latusanna kalau sebenarnya bukan latusanna, itu yang benar latunsa. Nanti diperbaiki itu ya. Latunsa artinya tidak disebarluaskan falatatuhu, kejelekan atau aib-aib yang terjadi di majelis itu. Muta'adilin, mereka yang hadir di majelis itu saling berbuat adil. Maksudnya mereka itu muta'adilin, saling setuju satu hati begitu ya dalam menerima kabar ataupun ilmu dari Nabi. Balkanu yatafadhaluna fihi bittaqwa, tetapi mereka tetap saling berlomba-lomba menjadi mulia. Yatafadhalun, saling berlomba-lomba menjadi mulia di dalam majelis itu dengan ketakwaan. Jadi bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan. Berlomba-lomba itu bukan dengan pakaian, bukan, tapi semakin takwa, semakin mereka akan mulia di sisi Allah dan di sisi Nabi. Mutawadhi'in, mereka saling tawadu, rendah hati sesama mereka. Yuwaqqiruna fihil kabira, mereka yang ada di majelis Nabi itu menghormati yang tua. Wa yarhamuna fihi shaghir, menyayangi yang muda, yang lebih muda. Masya Allah, tentrem, adem, enak gitu ya majelis Nabi itu ya. Wa yu'thiruna dzal hajah, mereka mendahulukan orang-orang yang perlu, yang memiliki keperluan hajat, mendahulukan orang lain. Kamu aja dulu, kamu soalnya dalam keadaan lapar, nih makanan buat kamu dulu, atau minuman kamu lebih haus, nih kamu dulu, begitu. Masya Allah. Wa yahfazunal gharib, dan mereka yang ada di majelis Nabi itu menjaga orang yang asing, maksudnya orang yang bukan dari Madinah, pendatang, orang tamu, mereka jaga. Jadi kadang-kadang kan sebagian majelis kalau ada orang asing atau orang yang bukan dari golongan mereka, itu agak sinis gitu pandangannya gitu ya. Tapi enggak, di majelis Nabi itu ya fadhunal gharib, mereka orang-orang yang di majelis Nabi itu menjaga justru hati dan juga menjaga perasaan orang yang asing dan juga menjaga keperluannya. Jadi ini bukan dari Madinah, ini dia dari luar gitu ya, pengen ikut ngaji. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, lau uhdiya ilayya qura'un, seandainya saya dihadiahkan qura', saya dihadiahkan qura'. Qura' itu adalah
kita sebut betis. Nah, betisnya kambing atau betisnya onta atau betisnya sapi. Jadi tulang. Jadi kalau saya dihadiahkan makanan berupa betis pun yang kebanyakan tulangnya daripada dagingnya, laqabiltu, saya terima. Jadi Nabi menerima hadiah. Artinya jangan sampai kalian untuk memberi hadiah kepada saya jadi segan. Oh, ngasih Nabi itu harus yang mewah, ngasih Nabi itu harus yang mahal. Kan kadang-kadang kan begitu kan. Akhirnya yang ngasih itu hanya orang-orang kaya. Jangan. Itu bentuk ketawaduan Nabi. Nabi sampaikan, kalian kalau mau kasih hadiah, kasih aja. Saya walaupun dikasih hadiah kaki kambing, kaki yang ininya, yang dagingnya tuh sedikit, laqabiltu, saya terima. Walau du'itu alaihi, kalau saya diundang untuk makan kaki kambing doang, la ajabtu, saya juga akan penuhi undangan itu. Masya Allah. Nggak ngelihat siapa yang ngundang atau bisa ngasih apa. Enggak. Jadi Masya Allah, kita berharap kepada ulama-ulama, kepada kiai-kiai, kepada habaib-habaib. Ini bisa sedikit, dan juga kepada diri kita semuanya, bisa mengamalkan akhlak seperti ini. Jadi kalau seandainya diundang, misalnya ada walimah urus, ada walimah pengantin, ada resepsi pengantin, yang walaupun yang ngundang tuh ya orang miskin, orang kampung, datang selagi bisa datang. Jadi jangan kalau seandainya diundangnya di gedung baru datang. Nah, ini enggak sesuai dengan akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi, kalau diundangnya pun sama orang-orang yang lemah, Nabi tetap datang. An Yusuf ibni Abdillah ibni Salam radhiyallahu anhuma qala, ini Sayyidina Yusuf anaknya Abdullah bin Salam, berkata, sammani Rasulullah SAW Yusuf. Dulu ketika saya masih kecil, yang memberi nama saya adalah Rasulullah dengan nama Yusuf. Rasulullah memberi saya nama Yusuf. Wa aqa'adani fi hijrih. Coba, ramah sekali Nabi. Dan baginda mendudukkan saya di pangkuannya. Wa masaha ala roksi. Nabi kan masih kecil, masih ingat, jadi terkenang dengan kenangan indah. Oh, saya pernah didudukkan Nabi di pangkuannya. Wa masaha, dan Nabi mengusap tangannya di atas kepala saya. Ini Sayyidina Yusuf radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan khayyatan, ini yang pernah diriwayatkan dalam bab makanan ya, bahwasanya ada seseorang tukang jahit, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjemput, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Faqarraba minhu saridan alaihi dubba'u, maka si tukang jahit ini menyuguhkan kepada Nabi sarid, bubur ataupun juga roti yang sudah direndam dalam kuah gitu ya, yang di dalamnya ada dubba, di dalamnya ada labu kuning. Qala, kata Sayyidina Anas, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudud dubba. Adalah Nabi ketika makan bersama saya lihat Nabi itu suka mengambil dubba, tadi labu kuning. Wa kana yuhibbud duba, Nabi senang sekali dengan labu kuning. Qala Thabit, maka Sayyidina Thabit radhiyallahu anhu berkata, rahimahullah, muridnya Anas bin Malik, perawi ini berkata, fasami'tu Anasan, aku mendengar Anas, guruku Anas bin Malik radhiyallahu an, yaqul, berkata, fama suni'a li ta'amun, tidaklah dibuatkan untuk saya makanan, aqdaru ala an yusna'a fihi dubba, yang mampu untuk dibuat di dalamnya dengan labu, illa suni'a, melainkan akan dibuatkan. Maksudnya, pokoknya setelah saya tahu Nabi sangat suka dengan labu, tidak ada makanan yang cocok untuk dimasak dengan labu kecuali saya minta dibuatkannya dengan labu. Tapi yang sesuai, aqdar ala an yusna fihi duba, yang sesuai, yang mampu untuk dimasaknya tuh di dalamnya dengan labu, maka akan dibuatkan dengan labu karena terlalu suka
Sebab karena Rasulullah suka. An Amrah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Sayyidatuna Amrah berkata, qila li Aisyah, ada orang berkata kepada Sayyidah Aisyah, madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih, apa yang biasa Nabi lakukan di rumahnya. Nabi tuh kalau di rumah ngapain? Amalan di rumah ini, ya Allah, adab akhlak tawadhu di rumah. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, kana basyaran minal basyar. Nabi itu menjadi manusia seperti manusia lain. Oh, seperti orang biasa gitu maksudnya. Yafli saubahu, beliau menambal sendiri bajunya. Allah. Wa yahlubu syatahu, Nabi memerah susu kambingnya sendiri. Ya kalau kita mungkin kalau sekarang bikin kopi sendiri gitu ya. Ya kadang-kadang memang Nabi dilayan oleh Sayyidah Aisyah, kadang dilayan dengan khodim atau pembantu-pembantu Rasulullah seperti Anas bin Malik. Ya Nabi juga dilayan gitu ya. Tapi Nabi nggak menyusahkan orang. Kalau lagi orang nggak bisa melayan kita, istri kita misalnya, ataupun juga murid kita atau santri kita atau pembantu kita lagi capek, lagi nggak bisa untuk melayan kita, maka jangan paksa, kita kerjakan sendiri. Itu maksudnya. Allah, wa yakdumu nafsahu, Nabi melayan dirinya sendiri, pakaian ambil sendiri gitu maksudnya. Tapi ya kadang-kadang ya Nabi minta. Ini maksudnya seringnya Nabi itu begitu, berusaha melayan dirinya sendiri, nggak ngerepotin orang, tidak menyusahkan orang lain selama mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nanti setelah berbicara tentang tawadhu, maka berikutnya berbicara akhlak Nabi secara umum. Nah, ini pada pertemuan majelis berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.